الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pengajian fiqih. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab salat musafir atau bab qasar, bab qasar salat, bab qasar. Dan setelah qasar nanti kita akan sambung dengan bab jamak, ya. Jadi ada qasar dan ada juga jamak. Qasar itu adalah memendekkan yang aslinya 4 menjadi 2, itu qasar. Kalau jamak adalah menggabungkan antara 2 salat. Tapi kalau jamak itu belum tentu qasar. Di jamak zuhur dan asar, jamak saja berarti hanya digabungkan saja, tidak ada pengurangan rakaat. Nah, untuk qasar sedikit kita mengulang qasar. Qasar itu hukumnya dibolehkan, bahkan disunnahkan. Ya, mubah, dibolehkan, bahkan tapi yang kuat adalah disunnahkan. Disunnahkan bagi seseorang yang musafir, orang yang safar. Dan safar, qasar bagi orang yang safar ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini dalam keadaan aman, sudah tidak ada perang, sudah aman. Dulu waktu keadaan perang tidak aman, kalau kita musafir kita itu boleh qasar dulu," kata Umar. Waktu kita berangkat dalam keadaan tidak aman, kita musafir boleh qasar. Tapi sekarang sudah aman. Apakah masih boleh qasar ya Rasulullah? Kata siapa? Kata Umar radhiyallahu anhu. Karena ayatnya berbunyi, Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian safar maka kalian boleh mengqasar jika kalian takut ada musuh yang menyerang kalian. Asalnya begitu. Asalnya qasar ini boleh bagi musafir yang takut diserang oleh musuh. Itu ayatnya surat An-Nisa. Ayatnya masih begitu, masih tetap bunyinya, masih tetap boleh kalian mengqasar kalau kalian musafir dan takut
diserang oleh musuh. Berarti syaratnya dua kalau di ayat Quran. Syaratnya apa? Pertama, musafir. Yang kedua, takut diserang musuh. Itu di surat An-Nisa ayat 100 seperti itu. Nah, ini kalau kita tidak melihat penjelasan hadisnya, kita nyangkanya hukumnya masih berlaku, yaitu musafir dan takut diserang musuh. Dua, kita masih berpikir dua syarat ini berlaku. Tidak. Setelah dijelaskan di dalam hadis, ketika sudah aman kondisi kaum muslimin, sudah berada dalam kemenangan. Awalnya muslimin itu kecil, ya, kecil dan diserang terus. Ketika sudah membesar, kaum muslimin ditakuti dan tidak ada yang berani nyerang saat itu. Nggak ada yang berani nyerang. Nah, Nabi dan sahabat dalam keadaan sangat-sangat aman. Saat itu bertanyalah Umar radhiyallahu anhu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan qasar? Apakah syaratnya masih dua, yaitu musafir dan perang, ya, takut dikejar musuh, serang musuh, atau bagaimana? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Bahwa sekarang qasar itu dibolehkan walaupun aman, walaupun nyaman, aman nyaman dibolehkan, dan dia adalah sedekah dari Allah untuk kalian, maka terimalah sedekah Allah. Berdasarkan hadis ini, maka jangan pernah ragu untuk qasar walaupun waktunya waktu sholat masih panjang. Waktu sholat masih panjang, masih bisa kita sempurnakan sholat kita. Gak apa-apa kalau Anda musafir, terima sedekah Allah. Begitu. Kemudian jarak musafir, berapa jarak musafir? 80 ke atas, 80 kilometer ke atas, satu arah, ya. Ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 100 lebih, tapi dari 80 insya Allah sudah bisa. Tapi itu satu jalan, satu arah sebanyak 80, maka bolehlah kita mengqasar. Walaupun naik pesawat, walaupun naik kereta wush, ya, walaupun naik kereta apapun, maka masih dibolehkan, tetap dibolehkan untuk qasar, karena qasar sudah masuk ke dalam hadiyah, sudah termasuk hadiyah. Baik, kemudian kaum muslimin rahmati Allah, selanjutnya kemarin sudah dijelaskan berapa lama jatah kita qasar. Kemarin kita sudah jelaskan, seorang itu dianggap musafir sejak dia jalan. Ya, dia sudah niat musafir jalan ke Pulau Jawa, ke Yogyakarta misalnya. Maka ketika dia keluar jalan, musafir sudah. Di perjalanan musafir, sampai di tempat musafir. Apabila dia tinggal berapa hari? Itu maksimal 19 hari. Imam Syafi'i berapa? 3 hari. Imam Ahmad berapa? 4 hari. Imam Hanafi 15 hari. 15 hari. Imam Hanafi 15 hari. Ya, begitu ya. Dah, jelas ya? Baik. Sekarang kalau kita musafir, kita sudah sholat zuhur dan asar.
dua-dua kita qasar misalnya. Kita qasar. Maaf. Salat zuhur saja. Salat zuhur saja. Kita belum jamak belum. Kita qasar salat zuhur. Kita qasar salat zuhur saja misalnya. 2 rakaat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah? Perlu atau tidak perlu? Nah, di sini ada penjelasan, ada 2 penjelasan. Yang pertama mengatakan boleh, yang kedua mengatakan tidak perlu. Pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak perlu. Kata beliau, kenapa tidak perlu? Karena salat fardunya sudah dipendekkan, disingkat. Maka salat sunnahnya pun, kalau fardunya sudah disingkat, maka salat fardunya sunnahnya hilang. Begitu perkataan dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu salati." Kalau saya salat sunnah sebelum dan sesudah, maka saya sempurnakan salat fardu saya, kata beliau. Ya ibna akhi, wahai saudaraku, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Falam yazid ala rak'atain. Saya tidak pernah melihat beliau dalam safar salat lebih dari 2 rakaat. Yakni berarti beliau salat hanya 2 rakaat. Yaitu salat qasar. Salat apa? Qasar. Tidak lebih dari itu. Begitu juga saya sahibtu Abu Bakrin. Saya menemani Abu Bakar. Falam yazid ala rak'atain. Abu Bakar juga sama, salatnya saya lihat 2 rakaat saja. Wa aidan Umar, juga saya melihat Umar seperti itu, dan juga Uthman saya melihat seperti itu. Mereka musafir, mereka tidak nambah salat sunnah. Tapi kaum muslimin, dalam riwayat lain diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah sebelum, atau salat sunnah rawatib ketika musafir. Ada riwayat dari Hasan seperti itu. Ya, ada riwayat seperti itu. Yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhu yumi'u bi ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Ya, mengikuti arah kendaraan. Ada keterangan, tapi wallahu a'lam di sini kata Ibnu Qudamah berdasarkan hadis, ada yang mengatakan boleh salat sunnah, ada yang mengatakan tidak perlu salat sunnah. Dari 2 hadis ini maka kata beliau, kalau dilakukan boleh, kalau tidak dilakukan juga tidak mengapa. Ya, cuman ana cenderung salat sunnah musafir itu cenderung adalah lebih kuat, Allahu a'lam, kalau dia salat sunnah duha, salat sunnah qiyamul lail. Kalau ini memang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun salatnya di atas kendaraan, begitu. Tapi kalau salat sunnah qabliyah ba'diyah, ini pendapat Ibnu Umar sebenarnya kuat sekali ya. Karena fardunya aja diqasar, maka sunnahnya tidak perlu. Begitu menurut pendapat Ibnu Umar, wallahu a'lam. Baik, sekarang orang yang sholat Jumat, hari Jumat, orang musafir wajib sholat Jumat nggak? Gugur apa wajib? Gugur. Orang yang safar tidak wajib sholat Jumat, gugur sholat Jumatnya. Ya, gugur sholat Jumatnya, kewajibannya gugur. Berarti dia boleh sholat zuhur. Kewajibannya gugur dengan dalil Nabi SAW waktu Nabi haji di Arafah itu hari Jumat. Waktu Nabi haji di Arafah itu hari Jumat, dan Nabi tidak melaksanakan sholat Jumat karena musafir. Nabi SAW saat itu apa? Sholat zuhur dijamak dengan asar.
Jadi orang yang sholat Jumat gugur, orang yang musafir gugur kewajiban sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat, boleh nggak? Boleh. Bagus. Dah selesai masalah safar. Sekarang kita jamak. Sekarang jamak. Ya, sekarang. Maghrib di qasar. Nggak boleh. 3 jadi 3. Bismillah. Qasar tetap qasar. Maghrib tetap 3. Maghrib tetap 3. Baik. Sekarang jamak. Jamak itu boleh dilakukan bagi, pertama, jamak itu boleh dilakukan bagi orang musafir. Bagi orang musafir. Bagi orang musafir. Jadi musafir dapat 2. Dapat keringanan apa? Jamak dan qasar. Nah, bagaimana cara Nabi lihat nih? Ini sudah Anda baca tapi nggak apa-apa. Ini bagus. Jadi Nabi SAW, idza zaghatis syamsu qabla an yartahila jama'a baina dhuhri wal asr. Gini. Kalau antum atau kita mau berangkat setelah salat zuhur, jam berapa mau berangkat nanti kita ke safar? Saya mau berangkat jam 1. Berangkat dari rumah jam 1. Masih sempat gak salat zuhur di sini? Sempat. Rumahnya situ kan dekat. Salat sini sama jamaah, barang udah siap, pulang tinggal berangkat kan gitu kan? Ini sebenarnya, karena kita udah niat safar jam 1, ini sebenarnya kita punya keringanan, tapi bukan qasar. Apa keringanannya? Jamak, takdim. Cuman jarang dilakukan orang ini. Jadi kalau kita udah jelas jam berapa, jam 1, oke, saya sholat zuhur. Jam 1 berangkat, confirm ya jam 1, maka saya sholat zuhur bersama imam. Habis sholat zuhur, saya berdiri lagi 4 untuk sholat asar, narik asar. Itu sebenarnya begitu caranya. Ya, karena Nabi SAW, kalau beliau berangkat setelah sholat zuhur, niat berangkatnya ba'da zuhur, jama'a baina zuhri wal asr. Beliau akan jamak, asarnya ditarik karena udah tahu mau safar di sini. Tapi wa idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra hatta yanzila lil asr. Tapi kalau berangkatnya jam 11, nah, jam 11 udah masuk zuhur belum? Maka beliau berangkat, nanti sholat zuhurnya diakhirkan di asar. Begitu cara beliau melakukan jamak. Begitu cara beliau melakukan jamak. Begitu juga maghrib. Kalau berangkatnya jam 7. Jam 7 belum masuk isya. Tapi kita bisa dapat waktu berangkat jam 7, confirm jam 7. Kita udah ada di stasiun bis antar kota. Belum berangkat bisnya. Udah azan maghrib. Udah jelas ini mau ya isya udah pasti di jalan. Maka saat itu kita bisa narik jamak apanya? Isyanya ditarik ke maghrib. Isyanya ditarik ke maghrib. Walaupun di rumah, belum berangkat, nggak apa-apa. Memang ini di sini teksnya belum berangkat. Jadi di rumah kita tarik, tapi di jamak bukan di kosong. Ingat ya, di jamak doang. Kalau kan belum berangkat. Kalau udah berangkat, udah di mana gitu, kalau udah berangkat, ya itu udah silakan di jamak dan di qasar. Kalau di berangkat boleh di qasar. Kalau belum berangkat enggak. Baik, itu cara kita jamak yang pertama apabila kita musafir. Sekarang jamak yang kedua dibolehkan kalau hujan deras. Kalau hujan deras. Yaitu Nabi SAW jama'a bainal maghrib wal isya fi lailatin matiratin. Nabi SAW menjamak antara maghrib dan isya pada waktu hujan besar, waktu hujan lebat, ya. Hadis riwayat Bukhari.
Hujan lebat, bukan hujan yang rintik-rintik. Dan itu boleh dilaksanakan di masjid. Di masjid imam, tapi mungkin kita ini mungkin tidak mudah ya. Jadi hujan besar itu boleh langsung dijamak. Cuman memang ini mengamalkan ini bisa dikatakan apa ya? Mungkin belum pernah dilakukan oleh kita. Tapi sebenarnya secara dalil ada dan kuat, termasuk sunnah Nabi, yaitu menjamak salat apabila hujan lebat deras. Ya. Ya, cuman memang sekali lagi ini tidak mudah. Padahal ini dibolehkan di masjid. Ya. Selain hujan, dibolehkan juga ada salju yang dingin sekali. Turun salju yang dingin yang membasahkan pakaian, ini juga boleh dijamak menurut mazhab Hambali. Tapi yang paling penting adalah yang dalam hadis itu adalah hujan aja yang penting. Hujan, ya. Tapi gini, di sini ada penjelasan. Di sini disebut bagi yang jamaahnya itu di rumah, itu tidak boleh jamak. Di sini jamaknya itu hanya orang-orang yang pergi ke masjid. Jadi ketika masuk nih sholat apa nih? Maghrib tadi. Udah kita sholat maghrib, pas takbir atau pas sholat turun hujan besar sekali. Nah itu saat itu boleh dijamak dengan isya. Kalau besar sekali ya, angin yang besar, yang lebat begitu. Nah itu sekalian isya, biar nanti bisa langsung pulang. Walaupun kejadian itu jarang sekali, tapi kalau terjadi maka itu boleh. Maghrib, sholat sini, hujan besar, langsung dijamak. Cuman masalahnya kita hujannya nggak stabil. Tadinya besar, pas mau sholat isya baru 1 rakaat langsung kecil. Bahaya juga. Nggak stabil soalnya ya. Ya baik. Yang ketiga, dibolehkan kita menjamak yaitu karena sakit. Orang yang sakit boleh menjamak tapi tidak mengqashar, hanya menjamak. Jadi dia sholat zuhur digabung dengan sholat asar, dia jamak, boleh. Atau sholat maghrib dengan isya dijamak. Jamaknya boleh 2, boleh takdim, boleh takhir. Apalagi orang yang operasi misalnya, atau orang yang sakit dirawat di rumah sakit misalnya, atau orang yang sedang istihadah. Tahu istihadah? Wanita yang darah haidnya tidak berhenti-henti, keluar terus, lebih dari jadwal rutin haid. Misalnya rutinnya 10 hari, keluar sebulan penuh. Nah ini dianggap sakit. Istihadah itu sakit, tidak normal. Itu boleh dia jamak zuhur dengan asar, boleh dia jamak. Atau orang yang dikit-dikit keluar air seninya, terlalu cepat, besernya terlalu cepat sekali, jadi sangat cepat. Nah ini boleh dia jamak zuhur, asar, maghrib, isya, karena dia termasuk sakit. Dia termasuk sakit. Baik. Juga udah ya. Jadi orang yang sakit. Yang berikutnya, boleh menjamak kalau ada keperluan. Mungkin ini jarang kita lakukan. Ini boleh menjamak, kita sehat, kita tidak safar, tidak hujan, cuman ada keperluan. Nah, sekarang apa maksud keperluan? Ya, lihat saya baca ya. Nih, beberapa imam, yakni para imam ulama membolehkan jamak bagi orang yang bukan musafir, bukan sakit, ya, yaitu apabila ada kepentingan. Ada kepentingan, yang penting kepentingan itu tidak biasa, jangan kebiasaan. Misal,
Misal pengantin. Ya betul, pengantin seumur hidup berapa kali? 4 kali. Tergantung ya. Beruntunglah yang lebih dari sekali. Ya. Misal, itu kan nggak biasa. Kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan. Maka orang yang seperti itu, pengantin naik pelaminan jam berapa? Jam 7, Pak. Hah? Jam 8 misalnya. Maghrib masih bisa sholat. Masalahnya di Isya, didandanin lah, masuk ke pelaminan lah, macam-macam lah. Jadi di situ bapak, ibu, pengantin putra, pria, pengantin wanita, mertua, ibu mertua, semuanya yang 6 orang itu boleh jamak. Bahkan panitia pun boleh. Kalau sesekali, bukan tiap hari jadi panitia, ya. Ya, boleh sesekali dia jadi panitia, boleh beneran, insya Allah boleh. Tapi jamak, tapi apa? Jangan qasar. Saya waktu kawin saya jamak saya. Jadi waktu kawin jamak, maghrib isya jamak, saya jamak. Udah saya amalin ini. Nah, jadi ketika kita keluar dari pelaminan, udah selesai, udah sholat isya, tinggal yang lain, tinggal urusan lain. Ente belum kawin, ente tawa-tawa aja. Nah, jadi ba'da salat apa namanya? Boleh dijamak. Yang zuhur juga begitu, ya. Dia misalnya dari jam 11 berdiri di pelaminan sampai jam 1. Ya, habis itu dia mau ditakhir aja lah, nanti salatnya asar juga tidak apa-apa apabila ada keperluan. Atau ditarik jam 1 langsung salat maghrib isya. Zuhur asar. Ya, nggak apa-apa karena ada keperluan-keperluan yang tidak biasa. Di sini disebutkan asal saja hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Ya misalnya apa ya? Hal-hal nemenin orang sakit. Ya, yang memang sulit. Sakitnya sakit yang ini ya, yang mau lahiran kah atau apa yang benar-benar susah ditinggal gitu. Nah, di saat itu yang nemani jika memang itu sulit atau berat harus terus ditempel, sulit, keadaan juga sulit, maka boleh untuk menjamak saja, bukan mengqasar. Atau ada musibah, ada kejadian banjir tuh, zuhur asar, banjir ngurusin air kan, udah sholat zuhur asarnya dijamak aja, banjir. Karena banjir nggak tiap hari, begitu. Ada banjir, ada apa lagi? Ya hal-hal yang tidak biasa lah pokoknya, maka itu dibolehkan. Ini pendapat banyak ulama di sini. Para ulama berpendapat seperti ini. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Khattabi, dan para imam berpendapat seperti itu. Hal ini didasarkan oleh hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matar. Qila li Ibn Abbas, "Madza arada bidzalika?" Qala arada an la yuhrija ummatahu. Lihat nih. Rasulullah SAW pernah menjamak salat zuhur dan asar sekali. Pernah juga maghrib dan isya. Udah 2 kali nih. Pernah ini, ya. Zuhur asar pernah, maghrib isya juga pernah. Beliau di mana? Di Madinah. Berarti kalau beliau di Madinah berarti musafir enggak? Beliau di Madinah berarti muqim. Karena tinggal ya, di sini dijelaskan beliau di Madinah, kata Ibnu Abbas. Beliau di Madinah, berarti beliau muqim. Tapi kenapa beliau jamak zuhur dan asar, maghrib dan isya? Ya, saat itu juga tidak ada perang, aman. Saat itu juga tidak ada perang. Terus yang kedua juga tidak ada hujan, nggak ada alasan hujan. Tidak perang, tidak sakit, tidak hujan. Tapi beliau menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat, apa alasan Nabi SAW tentang itu? Kenapa melakukan itu? Kata Ibnu Abbas, arada alla yuhrija ummatahu. Nabi SAW ingin meringankan umatnya. Ingin apa? Jadi jamak itu, kaum muslimin, itu ringan. Jamak itu tidak serumit qasar. Ringan artinya alasannya itu simple. Sesuatu yang tidak biasa itu boleh.
Satu yang sakit boleh. Bahkan istihadhah aja kata ulama boleh. Istihadhah. Perempuan yang haidnya nggak berhenti-berhenti itu boleh dijamak. Bahkan seorang laki-laki yang beser boleh dijamak. Boleh jamak itu nggak usah khawatir. Tapi jamak bukan qasar. Itu aja yang penting, jangan salah. Jangan sakit di qasar, kurang pas. Dilihat nih. Ada lagi dari Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyan adh-dhuhra wal 'asra wal maghrib wal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah sebanyak 7 dan 8 rakaat, yakni masing-masing menjamak zuhur dan asar. Salat 7 rakaat di Madinah. 7 rakaat berarti maghrib isya. Salat 8 rakaat berarti zuhur asar. Jadi imam dijamak oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tidak ada alasan. Nabi hanya ingin meringankan. Masya Allah. Tapi itu Nabi waktu itu tidak ada alasan, tidak sakit, tidak apa-apa. Itu buat Nabi sebagai syariat. Kalau kita nggak boleh, kalau kita harus ada alasan. Buat Nabi tidak ada alasan karena mau jadi syariat keringanan. Kalau kita enggak, jangan tiba-tiba imam zuhur asar kita jamaah nggak ada alasan. Enggak. Kalau buat kita harus ada alasan. Ya. Nah, begitulah kaum muslimin masalah jamak. Ini dalil-dalilnya masih banyak tentang jamak. Singkatnya bahwa jamak itu dibolehkan dalam keadaan-keadaan yang sudah disebutkan tadi. Keadaan yang terakhir tadi ketika ada keperluan yang tidak biasa. Nah, wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah tidak ada? Ya. Karena subuh tidak dijamak, maka sholat sunnahnya dipakai. Ya. Subuh betul pertanyaannya. Bagus. Karena subuh tidak dijamak dan subuh tidak di qasar, maka subuh berlaku sempurna. Ya, maaf ya, ini ketinggalan informasinya. Yang dimaksud Ibnu Umar tadi, tidak ada sholat sunnah adalah sholat sunnah zuhur, asar, terus maghrib isya. Maghrib walaupun tetap 3 tapi masuk apa ya namanya? Kalau apalagi kalau dijamak, ya, dia bisa dijamak. Sedangkan subuh berdiri sendiri. Subuh berdiri karena dia berdiri sendiri, walaupun musafir, maka qabliyahnya Nabi tidak pernah tinggalkan. Nabi pernah musafir, tidur di tempat peristirahatan, bangunnya kesiangan. Apa yang beliau lakukan sebelum sholat subuh? Sholat ya, jadi itu betul sekali. Untuk sholat subuh tidak. Jadi di sini tadi hadis Ibnu Umar yang dua-dua sebenarnya. Yang Nabi tidak sholat sunnah itu yang dua-dua. Berarti kalau dua-dua berarti yang di qasar berarti zuhur, asar, isya. Jadi kalau maghrib kita sempurnakan 3. Kalau maghrib sepertinya lebih baik sholat sunnah juga. Kalau tidak dijamak. Ini cerita kalau tidak dijamak. Baik. Kalau dijamak ya, karena kalau dijamak kan kejepit sholat ba'diyahnya kejepit. Maghrib dengan isya, ba'diyah maghribnya kejepit. Kalau jamak maka cukup sholat fardu. Nah, wallahu a'lam. Tapi tetap ya, tadi ada penjelasan Ibnu Qayyim, dibolehkan juga kalau mau ditambah sholat tetap itu berlaku. Silakan, ada pertanyaan? Ya, bola kenapa? Ah,
Dia pemain bola bukan? Kalau penonton enggak? Enggak boleh penonton. Boleh insya Allah. Insya Allah boleh. Kalau pemain beneran ya, pemain beneran resmi Muslim. Muslim. Jam berapa main bolanya? Sore. Dia tinggal mikir aja, dia gampang kok. Dia bisa tarik. Kalau dia bisa tarik lah. Kalau sore misalnya nanti mainnya jam 3 lagi akan asarnya akan apa? Akan susah ya. Maka tarik aja zuhur, tarik ke zuhur. Boleh, alhamdulillah, enggak apa-apa. Yang penting jamak 8. Main bola itu kan, tapi main bola bukan latihan, main bola tanding. Latihan nggak boleh, tanding ya. Terus apa lagi tuh? Banyak hal lah, yang sesuatu yang tidak biasa, yang memakan waktu banyak. Bahkan membantu orang yang ada musibah, bencana, kita datang untuk membantu, boleh juga. Ya, sesuatu yang tidak standar itu udah sepakat ulama boleh. Gak apa-apa, nggak usah khawatir itu, insya Allah aman. Dalilnya kuat. Baik, ada pertanyaan lain? Oke, Anda tanya ya. Bolehkah sholat qasar zuhur saja? Boleh? Boleh. Boleh sholat qasar asar saja? Boleh? Bolehkah sholat qasar bagi orang sakit? Tidak boleh. Bolehkah sholat qasar bagi orang yang ada keperluan? Tidak perlu. Bolehkah jamak bagi orang sakit? Boleh. Boleh, silakan orang sakit. Bolehkah jamak bagi ada yang memiliki keperluan yang tidak biasa? Boleh. Itu yang tahu antum sendiri. Antum tahu sendiri. Ya, orang sakit keperluan itu antum bisa takar sendiri. Bukan sakit pilek ya, sakit pilek. Itu sakit-sakit yang berat dikit. Nah itu ya, alhamdulillah setelah jelas untuk masalah jamak dan qasar, berarti selesai untuk masalah jamak dan qasar sampai di sini. Kalau sholat sunnah di safar, yang dianjurkan sholat sunnah safar tadi sholat sunnah apa? Salat malam sama duha. Kalau qabliyah ba'diyah silakan, boleh ya, boleh enggak silakan. Tapi kalau sholat malam lanjut Pak, duha lanjut kalau itu bagi musafir. Sholat Jumat bagi musafir tidak wajib. Sholat Jumat bagi orang sakit tidak wajib. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat, musafir juga tidak wajib sholat Jumat. Sholat Jumat boleh dijamak dengan asar. Kalau kita datang sholat Jumat terus kita niat jamak, boleh? Jawabannya boleh. Kita niat jamak dengan asar boleh. Imam sholat Jumat, kita niatnya Jumat dan asar, itu juga insya Allah boleh. Jika mau dijamak Jumat dengan asar. Baik, demikian. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.